untuk berbincang-bincang, ngobrol tentang surat Al-Ikhlas. Baik, Ustaz Azwar, kita baca dulu Ustaz supaya dapat keberkahan. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, itulah tadi lantunan dari surat Al-Ikhlas, ya, terdiri dari 4 ayat. Ini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzulnya bagaimana, Ustaz? Ya. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bagaimana, Ustaz? Asbabun nuzul surah Al-Ikhlas ini adalah turunnya ayat ini. Ikrimah mengatakan ketika orang-orang Yahudi itu mengatakan, kami menyembah Uzair putranya Allah. Dan orang-orang Nasrani itu mengatakan, kami menyembah Al-Masih putranya Allah. Sedangkan orang-orang Majusi mengatakan pula, kami menyembah matahari dan bulan. Adapun orang-orang musyrik mengatakan, kami menyembah berhala. Maka Allah menurunkan surah Al-Ikhlas ini kepada Rasulullah SAW. Qul huwallahu ahad. Dan ada satu ayat yang keduanya, Allahus samad. Maksud Allahus samad ini adalah Allah itu tempat kita meminta. As-samad tempat bergantung. Baik, tempat bergantung kita. Jadi keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ikhlas ini menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mencari bagaimana Tuhan tadi, ya, ada yang menyembah matahari dan berhala dan lain sebagainya, ini bentuk di mana Allah menegaskan bahwa tiada lagi Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam ini betul-betul ditegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, ya, satu. Enggak ada lagi selain Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta beserta isi. Kemudian dalam penegasan ayat yang kedua, Allahus samad. Artinya Allah itu adalah tempat bergantung. Ya, jadi kita semua makhluknya ini cukup bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung itu gimana sih? Minta pertolongan hanya kepada Allah, ya. Minta rezeki hanya kepada Allah. Kemudian mengadu hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada lagi tuh yang lain. Ya. Tapi banyak sekarang, Ustaz, bahkan tadi kita kan disinggung gitu ya. Ayat ini berarti katakanlah bahwa seluruhnya apa yang kamu sembah itu tidak ada bermanfaatnya kecuali ahad, Allah sama. Ya, karena semua ciptaan, Semua ciptaan. Ya, berhala ciptaan Allah Subhanahu wa taala hakikatnya, walaupun ya itu bentuknya diciptakan oleh manusia. Kemudian matahari itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan tenggelam matahari itu. Ya, artinya segala sesuatu yang tadi dibicarakan sembah itu milik Allah. Ya, milik Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa nih ya. Misalnya kan kita ini sering menuhankan nafsu, pikiran, harta yang kita bangga-banggakan, apa termasuk itu menduakan dosa? Ya, menduakan itu Allah. Hakikatnya adalah penegasan bahwa kita harusnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu yang ada dalam diri manusia memang diciptakan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengimbangnya adalah keimanan kepada Allah. Maka untuk mengimbangi itu, iman kita harus kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ketiga itu dijelaskan bagaimana ini, Ustaz? Lam yalid walam yulad. Ya, dia tidak beranak dan tidak ada pula diperanakan. Maksud tidak beranak. Iya, tidak beranak. Kalau misalkan dibicarakan tentang Allah ada 2, ada 3, ini akan terjadi ya sesuatu yang memang tidak diinginkan. Ketika satu menginginkan perkara yang lain, kemudian yang keduanya tidak setuju, ini akan menjadi permasalahan.
maka penegasan lagi bahwa Allah itu satu, ahad. Ya. Kalau Allah itu ahad, maka keyakinan kita bahwa nggak ada lagi yang lain, nggak ada lagi. Ya, ayat keempatnya menarik misalnya. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan. Nah, ya penegasan yang terakhir itu Allah tegaskan nggak ada yang setara. Mau dibandingkan nih, diciptakan apa nih yang untuk menandingi Allah, nggak ada. Maka Allah tegaskan dalam ayat terakhir itu walam yakul lahu kufuwan ahad, nggak ada tuh, nggak ada lagi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam surat ini keesaan Allah yang harus kita perhatikan. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Amin ya Kita rabbal alamin. jadi tambah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tambah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.